Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa Rabu ini 7 Sya'ban 1441, 1 April 2020, yang kita Indonesia dalam keadaan darurat musibah corona. Kita banyak tinggal di rumah. Kita manfaatkan semampu-mampunya menurut posisinya masing-masing. Semuanya demi khasanah di dunia wal akhirah, baik untuk dirinya ataupun keluarganya ataupun yang lebih luas lagi. Pada kesempatan ini, seri ke-9 serial Asuntoloyoisme, kami menyampaikan rujukan pikiran saya tentang Asuntoloyoisme yang sudah kami sampaikan tentang kitab atau buku kecil Ulama Su Imam Al-Ghazali, itu Alamatu Ulama'il Akhirah, dan yang kedua Islam Seluruhnya karya Bung Karno. Nah, sekarang untuk bahan sandingan dari Eropa, dari Italia, mungkin yang masyhur sudah banyak yang kenal, mungkin menjadi sejenis kitab sucinya para politikus, para penguasa, dan baik penguasa politik negara maupun juga ekonomi ataupun pergaulan yang lain. Niccolo Machiavelli, El Principe, apa bacanya itu, yang diterjemahkan dengan sang penguasa. Kalau buku yang lalu Al-Masuk saya udah tidak pegang lagi. Kemudian kalau yang Islam Sontoloyo ada di bawah bendera revolusi, sudah kami kembalikan kepada yang punya, yakni Pak almarhum Towal, Sasana Hukum, mantan kepala PGAA Purwokerto dulu. Sekarang mungkin buku itu ada di putranya, mungkin Mas Yusuf, ada di Stay Satria Purwokerto itu. Nah, kemudian sekarang nanti yang kedua tentang buku ini, Yulin Penda, tahun 1000, kalau akhir abad yang lalu ini, 1900 ini, menjelang 2000-an ini, 1800-an ya, meninggal tahun 1950. Ini dari Perancis, yang dicela dengan pengkhianatan kaum cendekiawan, Yulin Penda dari Perancis ini. Kami tidak menyampaikan isi tersebut, hanya mendorong kita semuanya untuk belajar yang lain daripada yang kita selama ini kita pegangi. Kita baca-baca ini sebagai sandingan atau perbandingan. Pertama tentang Machiavelli ini. Machiavelli atau bagaimana membacanya sehingga terkenal Machiavellisme, yang beliau itu nampaknya dituduh sebagai anti moral dalam politik. Memang kontroversial itu buku, pemikiran beliau di multi tafsir, padahal dia punya tujuan luhur. Ini buku ya tahun 1513. Disebutkan di sini dalam catatan, ketika waktu itu Italia terpecah belah. Ini kemudian di bawah kekuasaan keluarga Medici, beliau itu memusatkan perhatiannya terhadap cara dan sarana untuk meraih dan menegakkan kekuasaan. Banyak masalah mendasar ia geluti, kita telaah, dan tak segan ia mengambil posisi kontroversial sampai pernah disalah tafsirkan sebagai amoral. Dan ini seolah-olah menjadi kitab suci para penguasa, para politikus ini. Kami bacakan sedikit, saking kontroversialnya bahwa beliau dituduh anti agama, anti moral, sampai oleh Dewan Gereja waktu itu
buku itu dilarang, termasuk buku yang diharamkan. Ini dalam catatan yang bisa kami peroleh di sini nih. Jadi tafsirannya beliau, para gereja itu menganggap bukunya Machiavelli ini merusak moral manusia itu. Seolah-olah beliau itu tidak peduli, yang penting sukses, berhasil, dan sehingga menjadikan para penguasa diktator itu, katanya ini tidak akan memilih seorang yang pintar, pilihlah yang bodoh-bodoh, staf-stafnya yang sehingga presiden nanti bisa berkuasa begitu rupa. Jangan sampai ada matahari kembar, seolah begitu. Sehingga seolah-olah praktek politik dalam berbagai negara sekarang ini rasanya penuh saling curiga. Ya, sudah cukup dilembagakan antar tokoh, antar politik, antar politikus itu. Atau perasaan akan adanya kedaruratan yang terus-menerus sebagai alasan untuk bertindak yang seolah-olah halal, membenarkan postulat fundamental kehidupan politik yang diyakini oleh Machiavelli pada masa hidupnya itu. Sehingga seolah-olah hidup tanpa moral itu sih penting dapat untung, dapat keuntungan. Pada waktu itu demi tegaknya Italia sebagian negara yang dia tempati katanya. Di buku ini sudah diterjemahkan berbagai macam bahasa sehingga soal buku yang ikut merubah pikiran dunia umat waktu itu sampai sekarang, termasuk buku Change the World itu. Ini sekedar kenal, mudah-mudahan panjenengan pada bisa banyak beli di toko buku. Nah, siapa tidak, ini saya pegang cetakan tahun 2010 waktu itu ya ini. Kemudian yang satu lagi nih, sebagai bahan rujukan berpikir saya tentang asuntolisme itu tentang buku Pengkhianatan Kaum Cendekiawan ini. Ini dari Prancis, Julien Benda. Ini peristiwanya terakhir buku ini dibuat gara-gara waktu itu pada tahun 1894 terjadi pengadilan yang tidak adil. Jadi seolah-olah para cendekiawan waktu itu tidak ikut menangani keadilan ya. Sehingga terkenallah nanti buku aslinya ini disebutlah Trahison de Klerk. Ya, bahasa saya bisa bahasa Trahison de Klerk itu. Bisa kita kutip sedikit ya, bahwa banyak cendekiawan yang disewaan gitu itu. Jika mengkhianati fungsinya. Namun kita juga harus kembali pada cendekiawan modern ini yang juga sering banyak mendukung gairah-gairah kekuasaan politik ini. Sehingga kaum kita ini kadang dibingungkan oleh, maka ada yang disebutkan di sini, ada kalimat juga bahwa cendekiawan bila turun ke gelanggang bisa mengkhianati fungsinya hanya kalau turun ke gelanggang itu demi memenangkan suatu gairah realistis yang mengenai kelas, ras atau bangsa. Itu. Jadi membela kelompoknya, membela kepentingannya, baik kepentingan dirinya dan seterusnya. Sehingga ada 3 ajaran yang seolah kontradiksi ya. Kalau Plato disebutkan mengajarkan tentang moral ya. Tentang moral itu, moralitas, tapi yang lain mengajarkan yang namanya moral ya ditentukan oleh politik. Atau apa yang ketiga, politik menentukan moral, atau moral menentukan politik. Itulah hal-hal yang kemungkinannya perlu kita renungkan bersama. Suatu hal yang umat Islam khususnya saya ya begitulah dalam keadaan subhatul kauniyah as-sakofiyah al-fikriyah ini, keadaan subhat yang carut marut seolah-olah begitu. Kita perlu optimisme, berdoa dengan Allahumma ja'al fi qalbi nura
hikmatan wa nur, cahaya kebijakan. Itulah hal-hal yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita upaya memperkaya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Insyaallah kita berjumpa kembali. Ini 10 menit. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.